Mari kita satu dalam doa, berdoa. Terima kasih kami ucap syukur, tangan Tuhan menolong. Kami persekutuan doa online Batu Penjuru bertemu lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba biar realita Injil dan kuasa firman-Mu mengubahkan setiap kami, bahkan apa yang hamba sampaikan adalah sebuah kehidupan yang sudah hamba hidupi dan setiap kami diberkati. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua. Oke, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan terima kasih sekali lagi Pastor Henok sudah memberikan kesempatan. Minta maaf karena tadi istri lagi melayani sekolah minggu via Zoom, jadi harus tukeran pakai laptop dan minta maaf agak telan dan mohon maaf kalau misalnya PowerPoint ini kurang sempurna, tapi saya berdoa untuk memberkati. Nah, tema malam ini ketika Pastor Henok menyuruh saya waktu hari Kamis, saya berdoa dan apa yang Tuhan taruh, temanya sekali lagi adalah memberi ya. Jadi memberi ini bukan untuk memperkaya, memberdiri ini kita target supaya dapat kembali berkat dari Tuhan, tidak. Saya percaya kita diberkati melimpah untuk memberkati banyak orang, tetapi bagaimana memberi ini adalah esensi di mana karya Injil bekerja di dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya bahwa esensinya setiap manusia memang itu saling membutuhkan. Mungkin bisa next slide selanjutnya, Pastor. Bahwa setiap kita ini pada dasarnya itu baik orang yang belum percaya maupun yang percaya adalah makhluk hidup yang tergantung satu sama lain. Dan kita kecenderungan itu saling berbagi. Kalau dulu saya di kampung saya di Pinabetengan, saya masih ingat. Kalau tetangga sama tetangga itu pada dasarnya kalau cuma masalah sayur, masalah tomat, masalah rempah-rempah, mereka itu nggak akan ke pasar, saudara. Karena apa? Masing-masing di rumah itu udah ada tanaman namanya apotek hidup. Udah ada jahe itu di situ, udah ada cabai, udah ada tomat, semuanya itu udah tersedia. Dan ketika mau masak atau kas makanan tinutuan orang Nado, itu selalu bisa minta sayur nggak, bisa minta cabai nggak, bisa minta tomat. Dan saya sudah melihat ini dalam kehidupan kampung saya dan memang pada dasarnya dari dulu apalagi Indonesia terkenal dengan gotong royongnya atau orang Minahasa dibilang dengan mapalus, itu ada ketergantungan dan kita cenderung akan saling berbagi. Tetapi zaman sekarang, di zaman era digital, kita bisa melihat bahwa iklan-iklan, ada pinjaman online, kita pengen beli barang, Shopee, Tokopedia, Lazada, semua dengan diskon. Itu adalah budaya-budaya individualis, konsumeris, dan hedonis yang kecenderungan pada kita di era digital ingin mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Kita lebih pengen memenuhi kebutuhan kita dibanding kita menjadi sebagai seorang yang bisa menjawab kebutuhan orang lain. Mungkin bisa next slide, Pastor. Persilakan. Nah, melihat bagaimana kita melihat jemaat mula-mula, kalau kita menyelidiki dalam kisah para rasul, Bapak Ibu, bahwa jemaat mula-mula beda dengan zaman yang sekarang, amin. Kalau kita adalah orang yang cenderung give me, give me, give me, berikan saya. Maaf, bukan take me, take for me, take for me, take for me. Kita ambil buat kita. Tetapi kalau jemaat mula-mula adalah jemaat yang sudah terbiasa memberi. Kita melihat bagaimana jemaat mula-mula di mana beda dengan zaman sekarang kita, konsumerisme, hedonisme itu sangat kontras dengan kehidupan mereka. Mereka adalah umat yang ditebus dan disatukan dalam Kristus, sehingga artinya begini, karena Kristus sudah menembus mereka dan mereka mengalami jalan Roh Kudus dan dibilang bahwa jemaat ini suka berbagi. Mereka memiliki kerelaan untuk berbagi. Adakah hari-hari ini kita sebagai PD online Batu Penjuru, mungkin saya karena terlalu jauh, saya pernah dikasih berkat waktu ada anak, terima kasih karena sudah berbagi, atau mungkin Pastor Henok sama Kak Rein atau Bro Peri sama Kak Wiwit dalam kehidupan keluarga sebagai jemaat ada kerelaan. Karena apa? Ada karya Injil bekerja di dalam kita sehingga kita membagi buat mereka yang berkebutuhan. Bisa next slide selanjutnya. Nah, yang bercukupan seharusnya itu rela menopang yang berkekurangan. Saya percaya Bapak Ibu ada suatu saat di masa di mana ini kita berkekurangan. Jujur, saya masih ingat ketika anak saya mau lahir, Bapak Ibu ini sebuah kesaksian awal tahun ketika kami tahun 2020 itu ketika kami menikah Desember, waktu itu kami dapat berkat kalau mau di total itu ada 10 juta. Saya dapat 3 juta lebih, istri mendapat 6 juta lebih ketika kami kumpul. Dan waktu itu kami langsung berbagi.
Kami berbagi waktu itu kepada gembala-gembala yang ada di suku atau gembala-gembala yang kami kenal yang berkekurangan. Karena kami tahu hari ini kami berkelebihan dan ada suatu saat, di saat kami nantinya juga akan menghadapi itu, tetapi Tuhan menjawab. Nah, bukti yang kami lakukan adalah, saya memberi bukan karena kita supaya dapat berkat, tidak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita sendiri sudah mengalami karya Injil, kita memberi karena kita sebagai umat tubasan Allah. Dan ketika saya mau melahirkan anak kami Zeb, jujur, saya tidak ada uang di tangan Bapak Ibu, jujur tidak ada uang sama sekali. Tetapi waktu itu, setelah selesai, anak kami mau melahirkan, uangnya pas. Waktu itu ada teman datang, ada orang kasih berkat, dan waktu itu saya masih ingat 666.000. Kami melahirkan di klinik waktu itu. Dan Tuhan sediakan semua, bahkan baju-baju apa semua. Karena apa? Karena kita sebagai umat tebusan Allah, di mana Kristus sudah memberikan dirinya buat kita, maka otomatis kita jemaat yang sudah mengalami karya Injil itu berbagi buat mereka yang berkekurangan, berbagi buat mereka yang membutuhkan. Mari kita lihat sebentar di dalam Kisah Para Rasul 2. Bapak Ibu kita bisa buka walaupun ada di slide, ini versi yang lain. Kembali ke slide sebelumnya, Pastor, Kisah Para Rasul 2. Bentar, saya buka Alkitab dulu, Kisah Para Rasul 2. Ayatnya yang ke-44 sampai 45 saya baca buat Bapak Ibu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah jemaat yang rela menopang. Ketika ada yang berkekurangan, mereka membagikan kepada yang lain. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya pernah nonton khotbah Pendeta Stephen Agustinus, dia bilang di akhir zaman, kalau sistem dunia adalah sistem yang kecenderung kapitalis, kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi sistem kerajaan Allah ini dari makan sistem saling berbagi, atau disebut menurut Indonesia itu, Jokowi bilang ekonomi kerakyatan. Yang kurang itu dapat dibagi dari yang lebih, dan yang lebih berbagi kepada kekurangan. Nah, menuju kita kepada akhir zaman atau kita di dalam masa-masa pandemi seperti ini, justru kita rela menopang buat mereka yang berkekurangan. Amin. Jika jemaat mula-mula punya teladan, maka Bapak Ibu pun baik yang ada di persekutuan doa online Batu Penjuru ini pasti suatu saat ada kelebihan, dan mari kita berbagi kepada siapakah yang akan kita berbagi. Mungkin next slide selanjutnya. Nah, mari kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 34, firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Semua yang beriman, orang beriman itu sehati dan sepikiran, dan tidak ada seorang pun yang menganggap apa yang dimilikinya sebagai kepunyaannya sendiri. Segala sesuatu menjadi milik bersama. Para rasul menyampaikan khotbah yang penuh kuasa mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang beriman hidup dalam persekutuan yang erat. Tidak ada kemiskinan di antara mereka, sebab semua orang yang memiliki tanah atau rumah menjual miliknya atau membawa uang hasil penjualan itu kepada para rasul untuk diberikan kepada orang yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat teladan orang-orang yang beriman di awal. Saya memberikan tema khotbah ini, memberi itu adalah beriman. Kalau orang yang beriman, pasti kalau sudah sehati sepikir akan ada ekspresi dari Injil yang bekerja di dalam hidup mereka, maka mereka tidak akan merasa mereka yang itu punya saya. Tetapi ketika apa yang mereka punya, mereka mau berbagi. Dan ingat, dibilang di sini para rasul menyampaikan khotbah dengan penuh kuasa. Saya percaya bahwa karena ada kuasa pemberitaan firman sampai seperti malam ini, kita mengalami firman dan Injil bekerja oleh kuasa Roh Kudus dengan persekutuan. Kita bersekutu dalam persekutuan online Batu Penjuru, maka saya tidak bilang kita harus menjual rumah atau tanah kita, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa berbagi satu sama lain sesuai dengan konteks hari ini, sehingga mereka yang berkekurangan bisa kita bagi. Dan di saat kita membutuhkan pertolongan, pasti ada pertolongan Tuhan yang akan membantu kita. Karena apa? Kita sebagai orang beriman mempunyai ekspresi memberi. Karena memberi itu adalah bagian dari kehidupan orang yang beriman, Bapak Ibu. Jadi mari izinkan hari-hari ini kita tanya sama Tuhan, siapakah yang saya akan bagi, siapakah saya akan berkati, lewat apa yang kita miliki. Seperti itu. Mungkin bisa slide selanjutnya, Pastor.
Nah, seperti saya jelaskan tadi bagaimana jemaat mula-mula itu mengerti karya penebusan. Apa sih karya penebusan? Yohanes 3:16 The Passion Translation berkata seperti ini. For this is how much God loved the world, He gave His one and only unique Son as a gift. So now everyone who believes in Him will never perish but experience everlasting life. Firman Tuhan dalam terjemahannya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan anak satu-satunya dan anak tunggal, yaitu anak di mana sebagai pemberian, unique son, artinya anak unik, anak yang dimiliki harta terbesar. Sama seperti Abraham diuji oleh Tuhan untuk memberikan Ishak, dan dibilang, so now everyone who believe in Him will never perish but experience everlasting. Jemaat tebusan Allah yang mengerti karya Injil, yang mengerti karya penebusan, bahwa Tuhan sudah mencintai kita dan Dia memberikan Yesus Kristus sebagai pemberian yang terbaik. Sehebat apapun kita memberi Bapak Ibu, mau puluhan triliun, puluhan miliaran, tidak bisa digantikan oleh penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia memberikan anaknya. Kenapa kita bisa memberi? Karena kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Amin. Yang terbaik dari apa yang Tuhan miliki dan Dia kasih sama kita. Jadi Bapak Ibu, inilah kenapa kita memberi sebagai ekspresi dari apa yang kita alami. Dibilang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia? Ya kita salah satunya. Ketika kita percaya, respon kembali kita percaya, maka kita akan memberi sebagai ungkapan iman atas penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Filipi 4 ayat 19. Ini terjemahan New Living Translation. Saya bacakan. You can be sure that God will take care of everything you need. His generosity exceeding even yours in the glory that pour from Jesus our God and Father abounds in glory that just pour out into eternity. Firman Tuhan berkata, kamu bisa yakin bahwa Tuhan akan mengurus segala sesuatu dari apa yang kau butuhkan. Bahkan take care. Take care itu peduli, menguruskan segala sesuatu dari apa yang kita butuh. Ingat, Bapak Ibu, kalau kita mengerti anaknya diberikan, apalagi segala sesuatu yang lain. Kita memberi bukan karena sebagai hukum Taurat, tidak. Tetapi kita memberi karena adalah ekspresi Injil yang bekerja di dalam kita sehingga kita memberi. Amin. Dibilang Tuhan akan membalas balik. Dibilang Tuhan peduli dengan segala sesuatu yang kita butuh. Dan dibilang His generosity exceeding even yours in the glory. Bahwa kemurahannya melampaui bahkan apa yang punya kita di dalam kemuliaannya yang diberikan lewat Yesus Kristus, yang di pour out, yang ditumpahkan lewat Yesus Kristus, dan di dalam Bapa abounds, melimpah di dalam kemuliaan yang dilimpahkan lewat kekekalan. Ketika kita percaya, maka kita masuk dalam hidup yang kekal, Bapak Ibu. Maka otomatis ketika kita percaya, kekekalan bahkan kemurahannya akan kita alami. Tidak cuma pemberian Tuhan Kristus sebagai pemberian yang terbesar dan puncak, tetapi apa yang kita butuhkan pun. Kalau kita mengerti apa yang Bapa beri buat hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun lalu, mengerti karya penebusan. Efesus 1 ayat 14 berkata, sebab inilah jaminan, yaitu Roh Kudus yang adalah penebusan kamu. Saya tidak ada ayat ini. Nah, Roh Kudus adalah jaminan kita sebagai penebusan. Roh Kudus menyadarkan kita, Roh Kudus mengubahkan kita. Maka Roh Kudus akan memberikan inisiatif buat jemaat-jemaat yang mengerti bahwa ketika kita memberi itu ekspresi sebagai iman kita, mengucap syukur apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Nah, apa ekspresi itu Bapak Ibu? Ketika kita mengerti karya penebusan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Next slide, Pastor Enoch, minta tolong. Nah, orang yang beriman pasti memberi. Kita baca dulu ayat firman Tuhan walaupun saya tidak tulis di sini. Yakobus 2 ayat 26. Sebentar saya buka buat Bapak Ibu. Yakobus. Bentar Bapak Ibu, Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 26 berkata seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sederhana Bapak Ibu, kalau kita beriman kepada Kristus, pasti kita akan memberi sebagai ekspresi dari iman kita. Amin. Karena apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun lalu, Dia kasih anaknya dan segala sesuatu. Maka kalau kita punya iman, kita pasti memberi. Memberi untuk apa yang Tuhan taruh buat hidup kita. Amin. Kalau kita beriman, dibilang sama dengan jemaat mula-mula. Mereka sebagai orang yang beriman, menjual harta milik mereka, membagikan kepada mereka yang berkekurangan.
Saya tidak bilang kita harus jual mobil, jual ini, jual itu, tidak. Tetapi apa yang Tuhan kasih sama kita, kita memberikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang secara sederhana saya akan bagi buat Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita sebagai orang beriman ekspresi karena apa yang Injil lakukan di dalam hidup kita, kuasa Injil, maka kita akan beriman dan memberi. Memberi pertama kepada siapa? Yang pertama, memberi untuk Tuhan. Kita buka dalam Lukas 21 ayat 4. Sering kita baca ayat ini, tetapi saya berdoa kita mendapatkan pewahyuan yang baru Bapak Ibu. Lukas 21 sebentar. Lukas 21 sebentar. Ya, Lukas 21 ayat 4 saya bacakan. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, kalau kita baca di sini, ini lebih powerful. Kalau kadang kita mungkin memberi dari apa yang kita punya, tapi janda miskin di sini, dia mengerti karya penebusan Tuhan, dia mengerti bahwa dia hidup hanya karena Tuhan. Dia memberi dari kekurangannya. Ada satu titik ketika saya waktu masuk sekolah Alkitab dan semua kami diminta untuk memberikan segala sesuatu. Dan ketika saya memberi, Tuhan sediakan ketika saya turun mission trip Bapak Ibu. Saya memberikan sesuatu yang saya berharga. Dulu saya punya laptop, saya masih ingat saya berteman baik dengan Rizky. Dan dia mau balik ke Jakarta, mungkin ada yang kenal Rizky Lawalata. Saya kasih laptop, waktu itu laptop yang Bapak belikan, walaupun harganya cuma 2 juta dan memang tidak digantikan saat itu. Tapi saya percaya setelah perjalanan pelayanan saya, Tuhan menggantikan dengan hal-hal yang luar biasa. Ada masih ingat juga saya waktu itu di pelayanan, ketika untuk memberi. Saya di pelayanan di suku dan saya lihat pelayanan itu saya sudah sangat membutuhkan. Dan dompet saya tinggal 50.000. Dan saya bilang, Tuhan, ini di suku pedalaman Bapak Ibu, Anda harus berpikir untuk orang transportasi balik. Tapi saya tidak mikir. Yang tahu Tuhan saya berikan, saya sediakan, saya berikan untukmu dalam nama Yesus. Dan memang itu uang terakhir. Tapi Tuhan selalu baik. Ketika saya disuruh pelayanan, saya pulang. Wah, dapatnya lebih Bapak Ibu. Saya tidak kejar berkatnya ya. Tetapi ada suatu saat saya ini pelayanan di Sukuwana, tinggal 50.000, saya harus kasih. Memang ini gereja Pantekosta Tabernakel dan mereka baru merintis. Jemaatnya baru 3 orang dan saya kasihan. Tiba-tiba tergerak dari hati, saya ambil 50.000 dan saya kasih. Berapa sih 50.000? Mungkin cuma beli beras. Beli apa? Mungkin bagi mereka itu sudah sangat besar, bagi kita itu sangat kecil. Tetapi saya memberi untuk Tuhan lewat pelayanan itu dan saya tidak mengerti karya Tuhan. Saya pulang, Tuhan sediakan uang tiket, saya singgah lagi di pelayanan, semua lebih dari saya pikirkan. Dan waktu itu saya pikir ketika saya mau ikut saya dibayarkan tiket, ternyata tidak. Saya cuma dibayarkan dari tiket satu tempat ke tempat. Tetapi ketika satu pelayan di tempat itu yang saya pikir ya paling cukup uang tiket saya punya. Ketika saya dari tempat itu ke tempat lain di Poso, saya terima lebih dari saya yang pikirkan. Karena apa? Titik saya mau memberkati kepada sebuah pelayanan untuk Tuhan. Nah sama, saya memberi memang waktu itu tersisa 55.000. Saya kasihnya 50.000, enggak semua sih. Tetapi saya kasih yang besar. Bapak Ibu, kalau kita memberi di saat memang kita tinggal kekurangan, memang itu ujian Bapak Ibu. Sama seperti janda miskin ini, tidak gampang. Tapi adakah kita mau memberi untuk Tuhan sebagai ekspresi karya Injil di dalam hidup kita? Apa yang sudah Kristus kerjakan? Amin. Kita mengerti bahwa penebusan Tuhan begitu besar kasih Allah, bahkan segala yang kita butuhkan sampai hari ini Tuhan sediakan. Maka kita yang pertama, ekspresi kita sebagai orang pasti akan memberi untuk Tuhan. Nah yang kedua, ekspresi orang yang beriman adalah memberi bagi sesama orang percaya. Nah mari kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 12-13, versi slide selanjutnya, minta tolong Pastor Henok. Nah saya bacakan 2 Korintus 8 ayat 12-13. Kalau kalian rela memberi, ini versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau kalian rela memberi, maka Allah akan menerima pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membebaskan orang lain dari tanggung jawab dan memberatkan kalian. Tetapi karena kalian sekarang ini di dalam keadaan serba cukup, maka sudah sepatutnya lah kalian mencukupi kekurangan mereka.
Nanti kalau kalian berkekurangan dan mereka dalam keadaan serba cukup, maka mereka akan membantu kalian. Dengan demikian kedua-duanya sama-sama dilayani. Ini yang saya bilang Bapak Ibu, timbal balik. Ketika kita memberikan Tuhan, otomatis kita tidak berharap balas sama Tuhan pun, Tuhan pasti membalas. Kenapa kita harus balas sama Tuhan? Karena kita tahu Dia memberikan anaknya. Tapi yang kedua, ekspresi kita, inilah hukum kasih. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi sama, amin. Karya Injil yang bekerja di dalam hidup kita, karya kasih karunia Tuhan, maka kita akan mengerti, kita rela memberi. Maka Allah akan menerima pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, Tuhan mau kita memberi, bukan ada yang ada tidak ada sama kita. Kita emang mau beri 50 juta, sedangkan rekening kita yang cuma 500 ribu mungkin. Nggak bisa. Kita hanya bisa memberi Bapak Ibu dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak miliki. Dan ingat, seperti saya berkata, ada suatu saat Anda berkekurangan dan Anda dibantu oleh orang lain. Tetapi ketika Anda pun berkecukupan malah berkelebihan, bagian firman Tuhan, Anda akan memberi. Di firman Tuhan adalah sukacita, ada lebih sukacita memberi daripada menerima. Kalau Anda memberi Bapak Ibu, taburan Anda di surga makin besar, amin. Upah rumah besar Anda lagi bangun ketika Anda memberi. Saya tidak bilang memberi karena harus mendapatkan berkat, tidak. Karena berkat yang terbesar sudah Kristus kasih, yaitu dirinya. Maka kita membalas memberi di saat yang lain berkekurangan. Artinya apa? Sama-sama saling melayani. Bentuk kasih kepada kita, bentuk iman kita kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memberi daripada apa yang kita punya. Saya baru-baru ini walaupun kadang minta maaf dengan istri, kami punya banyak kebutuhan, tapi kami juga ada di sekolah banyak anak-anak asrama tidak besar. Kadang kami beli sampo, sabun cuci, kami kasih odol di sana, bahkan ada pernah asrama udah nggak ada kebutuhan, saya ambil 50 ribu, dan bilang ini untuk cukup sehari, beli ikan atau apa terserah, walaupun bukan pemberi yang besar. Tapi bagaimana Anda menjadi sarana berkat buat orang-orang di luar sana yang lagi membutuhkan, mungkin sebuah sabun, mungkin sebuah sampo, mungkin kebutuhan mereka. Adakah kita memberi buat orang lain? Ingat, Kristus sudah mati buat kita, otomatis kita dengan karya Injil karena anugerah yang memampukan kita, maka kita akan memberi buat orang lain, Bapak Ibu. Amin. Jadi ekspresi yang kedua, kita akan memberi buat orang lain. Kemudian ekspresi yang ketiga, mari kita lihat. Apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa memberi itu adalah iman? Nah, Amsal 4 ayat 17 versi New Living Translation berkata seperti ini. When you give to the poor, it's like lending to the Lord. The Lord will pay you back. Dibilang seperti ini, ketika kamu memberikan kepada orang miskin, seperti kamu memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalas kamu kembali. Nah, ini mungkin sering kita lakukan, tapi saya berdoa, dari dulu Tuhan senang untuk kita memberi kepada orang miskin. Bahkan dibilang dalam ayat-ayat terakhir di kitab Matius berkata, kita mengunjungi orang yang sakit, orang yang di penjara, bahkan dibilang orang-orang miskin mendapatkan di dalam Yesaya 61, Roh Allah ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Kabar baik berarti kita berikan lewat sebuah kebaikan buat orang-orang yang berkekurangan. Saya juga jujur rindu, biasanya saya dengan istri sering memberi makan orang miskin dalam sebulan sekali, memang hari-hari karena sibuk, tapi biasa kami melakukan tahun-tahun lalu, dan biasanya juga lewat kami memberi, itu ada sarana Injil, kami sambil mendoakan. Saya masih ingat, ada ibu waktu itu lagi membutuhkan sama sekali. Saya masih ingat ada di lapangan taman kota di kota saya tinggal, dia begitu sangat-sangat susah. Dan ketika istri datang memberikan makanan dan mendoakan, melihat dia nangis. Adakah Bapak Ibu kita menjadi saluran berkat buat satu orang di luar sana? Tidak semua harus kita berbagi. Tapi adakah satu orang kita rindu berbagi dan kita lihat karya Injil bekerja di dalam. Terakhir, sebuah kesaksian. Ada ibu juga seorang tukang parkir. Dia sudah cerai dengan suaminya. Dan saya kasih lihat, pakai bedak aja itu bedak kayak dari beras ya. Karena memang orang di Palu ada orang-orang yang cuma pakai sederhana. Dan anaknya cuma main HP, tukang parkir. Suatu saat saya bilang, ayo kita berikan beras, belikan gula, sederhana 50 ribu. Dan kami memberi. Dan begitu nangis istri mendoakan. Istri saya luar biasa. Apalagi kalau dia pelayanan seperti itu, sangat menyupport sekali. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya biar lewat firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa Yesus sudah bekerja, amin. Memberi itu adalah ekspresi iman karena Yesus sudah mati, bangkit dan naik surga.
menebus kita, maka kita akan memberi sebagai ekspresi Tuhan sudah memberikan anaknya, bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan kita akan memberikan buat Tuhan. Amin. Kita memberi bagi orang lain dan kita memberi bagi orang miskin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang percaya Kristus sudah mati 2000 tahun lalu, dan kami percaya Dia memberikan yang terbaik anaknya, bahkan yang kami butuhkan. Tapi malam ini kami tidak hanya berhenti menerima berkat-Mu, tapi kami tahu berkat yang terbaik memampukan kami, yaitu kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami mau memberi bagi Tuhan apa yang Tuhan punya, dan memberi kepada orang lain ketika membutuhkan, dan memberi kepada orang miskin karena Tuhan peduli kepada orang miskin. Berkati kami semua, biarlah firman ini menjadi kehidupan buat kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada